Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, seorang pria muda bernama Fajar berjalan memasuki gedung perkantorannya menjulang tinggi di kawasan bisnis Jakarta. Ia hanya seorang staf biasa di divisi keuangan PT Merona Untuk Sukses, sebuah perusahaan besar yang namanya sering muncul di halaman-halaman berita ekonomi. Fajar sudah bekerja di perusahaan itu selama 3 tahun. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk menghidupi dirinya dan mengirim sebagian ke ibunya di kampung. Setiap hari ia datang tepat waktu, mengerjakan tugasnya dengan teliti, dan pulang tanpa banyak bicara. Ia bukan tipe orang yang mencari perhatian. Kantor PT Merona Untuk Sukses terlihat megah dari luar maupun dari dalam. Lantai marmer mengkilap, ruang rapat berlapis kaca, dan lorong-lorong yang dipenuhi figura penghargaan. Semua orang yang bekerja di sana merasa bangga menyebut nama perusahaan itu. Tapi Fajar mulai menyadari bahwa kemegahan itu menyimpan sesuatu yang tidak semua orang tahu. Direktur utama perusahaan itu adalah seorang pria bernama Hartono. Usianya sudah lewat 50 tahun, tapi auranya masih kuat dan mendominasi setiap ruangan yang ia masuki. Semua orang menghormatinya, sebagian karena kagum, sebagian lagi karena takut. Senyumnya selalu ramah, tapi matanya menyimpan ketajaman yang membuat siapapun berpikir 2 kali sebelum melawannya. Di samping Pak Hartono, selalu ada Bu Ratna, kepala divisi keuangan yang dikenal sangat tertutup dan jarang tersenyum. Ia mengendalikan seluruh arus keuangan perusahaan dengan tangan besi. Tidak ada satupun dokumen keuangan yang keluar dari divisinya tanpa persetujuan langsung darinya. Dan itulah yang pertama kali membuat Fajar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Semuanya berawal dari sebuah ketidakcocokan kecil. Suatu sore, Fajar diminta merekonsiliasi laporan keuangan kuartal terakhir. Saat ia mencocokkan angka pengeluaran proyek dengan bukti transaksi, ada satu pos anggaran yang jumlahnya tidak masuk akal. Proyek pengadaan barang senilai 2 miliar rupiah, tapi barang yang tercatat masuk ke gudang nilainya tidak sampai separuhnya. Fajar mengira itu hanya kesalahan pencatatan. Ia mencoba bertanya kepada Bu Ratna dengan sopan, meminta klarifikasi mengenai angka yang tidak cocok. Tapi reaksi Bu Ratna sama sekali tidak seperti yang ia harapkan. Wanita itu menatapnya tajam, merebut dokumen dari tangannya, dan berkata dengan nada dingin bahwa Fajar tidak perlu mengurusi hal-hal yang bukan tanggung jawabnya. Malam itu, Fajar pulang ke kamar kosnya yang kecil dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Reaksi Bu Ratna terlalu berlebihan untuk sekadar kesalahan pencatatan biasa. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap langit-langit, dan bertanya pada dirinya sendiri apakah ia sedang berpikir berlebihan atau memang ada sesuatu yang disembunyikan. Keesokan harinya, Fajar kembali bekerja seperti biasa. Ia berusaha melupakan kejadian kemarin dan fokus pada tugasnya. Tapi matanya kini melihat hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Pak Hartono yang terlalu sering mengadakan rapat tertutup, Bu Ratna yang selalu mengunci lemari arsipnya setiap kali meninggalkan ruangan, dan amplop-amplop coklat yang berpindah tangan di lorong kantor saat jam makan siang. 1 minggu berlalu. Fajar mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu bukan urusannya. Ia hanya karyawan kecil yang tidak punya kuasa apa-apa. Tapi setiap malam, saat ia berbaring di kamarnya yang sempit, angka-angka itu terus berputar di kepalanya. 2 miliar rupiah yang tidak bisa ia jelaskan. Dan reaksi Bu Ratna yang seolah-olah ia baru saja membuka pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Rasa penasaran yang mengganggu itu akhirnya menang. Fajar mulai diam-diam memeriksa dokumen-dokumen lama yang tersimpan di sistem arsip digital perusahaan. Ia melakukannya di jam-jam makan siang, saat sebagian besar karyawan meninggalkan meja mereka. Dengan hati-hati, ia menelusuri catatan keuangan dari tahun-tahun sebelumnya. Apa yang ia temukan jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan.
Selama 5 tahun terakhir, ada puluhan proyek pengadaan yang angka pengeluarannya jauh melebihi nilai sebenarnya. Proyek renovasi yang tidak pernah terjadi. Pembelian peralatan yang hanya ada di atas kertas. Jasa konsultan fiktif dengan alamat yang tidak bisa dilacak. Semuanya bermuara pada satu pola yang sama, penggelembungan dana secara sistematis. Suatu malam, Fajar terlambat pulang karena lembur. Saat ia melewati lorong menuju lift, ia mendengar suara dari balik pintu ruangan Pak Hartono yang tidak tertutup rapat. Fajar menghentikan langkahnya. Ia bisa mendengar suara Pak Hartono dan Bu Ratna yang sedang membicarakan sesuatu tentang pembagian, tentang rekening luar negeri, dan tentang memastikan jejak audit tetap bersih. Jantung Fajar berdebar sangat kencang. Ia berjalan secepat mungkin menuju lift tanpa menimbulkan suara. Di dalam lift yang turun perlahan, ia bersandar ke dinding dengan napas yang memburu. Kini ia tahu bahwa kecurigaannya bukan sekadar pikiran berlebihan. Korupsi itu nyata, terstruktur, dan melibatkan orang-orang paling berkuasa di perusahaan. Andi, satu-satunya rekan kerja yang dekat dengan Fajar, menyadari perubahan sikap sahabatnya. Saat mereka makan siang berdua di kantin, Andi bertanya mengapa Fajar terlihat gelisah belakangan ini. Fajar hanya menjawab bahwa ia kurang tidur. Tapi Andi menatapnya lama, lalu berbisik pelan agar Fajar tidak mencari masalah yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kalimat Andi itu membuat Fajar menyadari bahwa ia bukan satu-satunya orang yang tahu. Ada orang lain yang sudah melihat kejanggalan yang sama, tapi memilih untuk diam. Entah karena takut kehilangan pekerjaan, takut pada Pak Hartono, atau mungkin karena mereka sendiri sudah menjadi bagian dari sistem itu. Keheningan mereka adalah selimut yang menutupi kebusukan selama bertahun-tahun. Fajar mulai menghitung. Dari dokumen-dokumen yang berhasil ia kumpulkan, total dana yang dikorupsi selama 5 tahun terakhir mencapai angka yang membuatnya mual. Ratusan miliar rupiah. Uang yang seharusnya menjadi keuntungan perusahaan, yang seharusnya bisa menjadi bonus karyawan, yang seharusnya bisa menghidupi ratusan keluarga, semuanya mengalir ke kantong segelintir orang. Rasa muak itu tumbuh perlahan di dalam dada Fajar seperti api yang membakar dari dalam. Setiap pagi ia harus tersenyum dan menyapa orang-orang yang ia tahu sedang mencuri. Setiap sore ia harus menandatangani laporan yang ia tahu penuh kebohongan. Ia merasa seperti terjebak di dalam mesin yang terus berputar, dan ia dipaksa menjadi bagian dari putaran itu. Di kamar kosnya yang sempit, Fajar duduk di lantai dengan punggung bersandar ke tempat tidur. Di hadapannya tergeletak dua pilihan yang sama-sama berat. Diam dan terus menjadi bagian dari kebusukan itu, atau bicara dan menanggung segala risikonya. Ia tahu bahwa melawan orang-orang seperti Pak Hartono bisa menghancurkan hidupnya. Tapi diam juga perlahan menghancurkan jiwanya. Malam itu, Fajar menelepon ibunya di kampung. Ia tidak menceritakan apa yang sedang terjadi. Ia hanya ingin mendengar suara wanita yang mengajarkannya untuk selalu jujur meskipun dunia tidak adil. Sebelum menutup telepon, ibunya berkata bahwa ia bangga punya anak yang tidak pernah mengambil apa yang bukan haknya. Kalimat itu yang akhirnya memantapkan hati Fajar. Fajar memutuskan untuk mengumpulkan bukti yang tidak bisa dibantah. Ia tahu bahwa tanpa bukti kuat, laporannya tidak akan berarti apa-apa. Dan ia juga tahu bahwa ia hanya punya satu kesempatan. Jika ketahuan, ia tidak hanya akan kehilangan pekerjaannya, tapi mungkin jauh lebih dari itu. Setiap jam makan siang, saat kantor lengang, Fajar menyalin file-file keuangan yang mencurigakan ke dalam flash drive pribadinya. Ia bekerja dengan sangat hati-hati, menghapus jejak digital setiap kali selesai mengakses dokumen. Tangannya berkeringat dingin setiap kali ia mendengar langkah kaki di lorong, tapi ia tidak berhenti. Selama 2 minggu, Fajar menjalani kehidupan ganda. Di hadapan rekan-rekan kerjanya,
ia tetap menjadi Fajar yang pendiam dan tidak mencolok. Tapi di balik layar, ia adalah seseorang yang sedang membangun kasus korupsi terbesar yang pernah mengguncang perusahaan itu. Setiap malam, ia menyalin data ke dalam hard drive cadangan dan menyimpannya di tempat yang berbeda-beda. Suatu malam, saat Fajar sedang menyalin dokumen di kantornya yang sudah sepi, ia mendengar pintu lift terbuka di ujung lorong. Jantungnya langsung berhenti. Ia mematikan monitor secepat mungkin dan bersembunyi di bawah meja. Langkah kaki itu semakin dekat. Ternyata hanya petugas keamanan yang sedang melakukan ronda malam. Fajar menghembuskan napas yang terasa seperti sudah ia tahan seumur hidup. Minggu ketiga, Fajar menemukan sesuatu yang membuat seluruh kasus ini semakin besar. Di dalam sistem, ada catatan transfer berkala ke beberapa rekening yang terdaftar atas nama perusahaan cangkang di luar negeri. Jumlahnya fantastis. Ini bukan sekadar markup proyek biasa. Ini adalah pencucian uang yang terorganisir dengan sangat rapi. Beban itu semakin berat. Fajar mulai kehilangan berat badan karena hampir tidak bisa makan. Teman-teman sekantornya mulai bertanya apakah ia sakit. Ia selalu menjawab dengan senyum tipis bahwa ia baik-baik saja. Tapi di balik senyum itu, ada seorang pria yang sedang menanggung beban yang terlalu besar untuk dipikul sendirian. Andi mulai curiga. Suatu sore, ia menemukan Fajar sedang terburu-buru menutup layar komputernya saat ia mendekat. Andi melihat sekilas sebuah tabel keuangan di layar sebelum Fajar berhasil menutupnya. Tatapan mereka bertemu selama beberapa detik yang terasa sangat panjang. Andi tidak bertanya apa-apa. Ia hanya berbalik dan kembali ke mejanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keesokan harinya, Andi menghampiri Fajar di tangga darurat gedung, satu-satunya tempat tanpa kamera pengawas. Dengan suara yang nyaris tidak terdengar, Andi berkata bahwa ia tahu apa yang sedang Fajar lakukan. Wajahnya pucat ketakutan. Ia memohon agar Fajar berhenti sebelum semuanya terlambat. Tapi Fajar hanya menatapnya dalam diam dan menjawab bahwa yang sudah terlambat justru adalah keheningan mereka selama ini. Andi tidak melapor. Entah karena persahabatan, entah karena di sudut hatinya ia juga tahu bahwa yang Fajar lakukan adalah benar. Fajar tidak pernah meminta bantuan Andi. Ia tahu bahwa perjalanan ini harus ia tanggung sendiri, karena semakin sedikit orang yang terlibat, semakin kecil risiko semuanya terbongkar sebelum waktunya. Setelah 3 minggu mengumpulkan bukti, Fajar akhirnya merasa bahwa ia memiliki cukup dokumentasi untuk membangun sebuah kasus yang solid. Flash drive di sakunya berisi ratusan file, catatan transfer, faktur palsu, laporan proyek fiktif, dan rekaman percakapan yang ia dengar malam itu. Malam ini, Fajar duduk di kamarnya dan menatap flash drive kecil itu di telapak tangannya. Benda sekecil itu mampu menghancurkan kerajaan yang dibangun di atas kebohongan. Pagi itu, Fajar tidak berangkat ke kantor. Ia mengenakan pakaian biasa, memasukkan flash drive dan seluruh salinan dokumen ke dalam tas ranselnya, dan berjalan ke arah yang berlawanan dari gedung kantornya. Langkahnya lebar dan cepat, seperti orang yang sudah terlalu lama menahan sesuatu dan akhirnya memutuskan untuk melepaskannya. Fajar tiba di kantor kepolisian daerah. Ia berdiri di depan pintu masuk selama beberapa menit, menatap plang bertuliskan nama institusi itu. Kakinya terasa berat. Ia tahu bahwa begitu ia melangkah masuk, tidak ada jalan kembali. Tapi kemudian ia teringat angka-angka itu, ratusan miliar rupiah yang dicuri dari perusahaan, dan langkahnya kembali mantap. Di dalam, Fajar diarahkan ke ruangan seorang penyidik bernama Komisaris Surya. Pria itu bertubuh tegap dengan potongan rambut pendek dan tatapan tajam yang membuat Fajar awalnya merasa gentar. Tapi saat Komisaris Surya mempersilakan Fajar duduk dengan tenang dan mendengarkan tanpa menyela, Fajar mulai merasa bahwa ia akhirnya berada di tempat yang tepat.
Fajar membuka tasnya dan mulai mengeluarkan semua bukti yang ia kumpulkan selama berminggu-minggu. Satu persatu ia meletakkan dokumen di atas meja, menjelaskan setiap transaksi fiktif, setiap faktur palsu, setiap aliran dana yang mengalir ke rekening-rekening gelap. Komisaris Surya mendengarkan dengan seksama, sesekali mencatat, dan matanya semakin tajam setiap kali Fajar membuka lembaran baru. Setelah hampir 2 jam, Komisaris Surya bersandar di kursinya dan menghembuskan napas panjang. Ia menatap Fajar dengan tatapan yang sulit dibaca, campuran antara hormat dan prihatin. Ia mengatakan bahwa bukti yang Fajar bawa sangat kuat dan akan segera ditindaklanjuti. Tapi ia juga memperingatkan bahwa identitas Fajar sebagai pelapor harus dijaga ketat demi keselamatannya sendiri. Fajar keluar dari kantor polisi dengan perasaan yang aneh. Ia merasa lebih ringan, seperti sebagian beban yang selama berminggu-minggu menindih dadanya akhirnya terangkat. Tapi di saat yang sama, ada ketakutan baru yang muncul. Mulai detik ini, ia sedang bertaruh dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari karirnya. Ia sedang bertaruh dengan seluruh hidupnya. Keesokan harinya, Fajar kembali ke kantor untuk terakhir kalinya. Ia duduk di mejanya, menyalakan komputer, dan membuka dokumen kosong. Dengan jari-jari yang sedikit gemetar, ia mengetik surat pengunduran diri. Alasannya ia tulis dengan singkat dan diplomatik, ingin mengejar kesempatan lain. Tidak ada yang perlu tahu alasan sebenarnya. Fajar mencetak surat itu, menandatanganinya, dan berjalan ke ruangan HRD. Langkahnya terasa berat tapi pasti. Manajer HRD membaca surat itu dengan terkejut dan bertanya mengapa Fajar ingin keluar padahal kinerjanya selalu baik. Fajar hanya tersenyum tipis dan menjawab bahwa ada hal-hal yang lebih penting dari pekerjaan. Berita pengunduran diri Fajar menyebar cepat di kantor. Andi menghampirinya di meja dan menatapnya tanpa berkata apa-apa. Mata mereka bicara lebih banyak dari kata-kata yang bisa mereka ucapkan. Andi akhirnya hanya mengangguk pelan, sebuah pengakuan diam bahwa ia memahami mengapa Fajar harus pergi. Beberapa rekan kerja lain datang berpamitan, tidak ada yang tahu bahwa kepergian Fajar adalah awal dari sesuatu yang akan mengguncang mereka semua. Fajar berjalan keluar dari gedung PT Merona untuk sukses untuk terakhir kalinya. Ia berhenti sejenak di trotoar dan menoleh ke belakang, menatap gedung kaca yang menjulang itu. Di balik dinding-dinding mengkilap itu, ada ratusan orang yang tidak tahu apa yang akan datang. Fajar menarik napas dalam-dalam, membalikkan badan, dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Hari-hari setelah resign terasa aneh bagi Fajar. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia bangun pagi tanpa harus bergegas ke kantor. Ia menghabiskan waktu di kamar kosnya, membaca buku, dan sesekali berjalan-jalan di taman dekat rumahnya. Tapi di balik ketenangan itu, ia terus memantau berita, menunggu sesuatu yang ia tahu pasti akan datang. Seminggu berlalu. Lalu 2 minggu. Fajar mulai bertanya-tanya apakah laporannya benar-benar ditindaklanjuti atau hanya akan menjadi tumpukan file di meja polisi yang tidak pernah dibuka. Keraguan mulai menggerogoti tekadnya. Ia mengirim pesan singkat ke nomor yang diberikan Komisaris Surya, dan jawabannya hanya 1 kalimat, proses sedang berjalan. Di minggu ketiga, semuanya berubah. Fajar sedang duduk di warung kopi dekat kamar kosnya saat ia melihat sekilas berita berjalan di layar televisi warung. Namanya tidak disebutkan, tapi kata-kata yang muncul di layar membuat jantungnya berdebar, penyelidikan dugaan korupsi di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Fajar meletakkan gelasnya perlahan dan menatap layar tanpa berkedip. Keesokan paginya, berita itu meledak di mana-mana. Puluhan petugas kepolisian datang ke gedung PT Merona untuk sukses dengan surat penggeledahan resmi. Truk-truk polisi berjejer di depan gedung yang biasanya terlihat angkuh dan tak tersentuh. Karyawan-karyawan yang baru datang untuk bekerja hanya bisa berdiri terpaku di trotoar,
menyaksikan dunia mereka runtuh di depan mata. Di dalam gedung, suasana berubah menjadi kacau. Polisi menyegel ruangan Pak Hartono dan Bu Ratna. Komputer disita, lemari arsip dibongkar, dan setiap dokumen yang selama bertahun-tahun dijaga ketat oleh Bu Ratna kini berpindah tangan ke penyidik. Lorong-lorong yang biasanya tenang dan rapi kini dipenuhi langkah kaki petugas dan suara radio komunikasi. Pak Hartono ditangkap di ruang kerjanya sendiri. Pria yang selama bertahun-tahun menjadi raja di kerajaan kecilnya itu kini berdiri dengan tangan diborgol di belakang punggung. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini pucat dan kosong. Di luar gedung, kamera wartawan berjejer, memotret momen yang akan menjadi sampul berita utama keesokan harinya. Bu Ratna ditangkap beberapa jam kemudian saat ia mencoba meninggalkan kantornya lewat pintu belakang. Polisi sudah mengantisipasi langkah itu. Wanita yang selama ini berdiri di balik layar, mengendalikan arus uang dengan tangan besi, kini harus menundukkan kepalanya saat dimasukkan ke dalam mobil polisi. Kacamata desainernya yang menjadi ciri khasnya terlihat miring di wajahnya yang kacau. Berita tentang penangkapan itu menyebar seperti api di musim kemarau. Setiap portal berita, setiap kanal televisi, setiap lini masa media sosial dipenuhi wajah Pak Hartono dan Bu Ratna. Jumlah korupsi yang disebutkan membuat publik geram, ratusan miliar rupiah yang digelapkan selama bertahun-tahun dari sebuah perusahaan yang selama ini dianggap kredibel. Di kamar kosnya yang kecil, Fajar menonton berita itu dari layar ponselnya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena lega. Semua yang ia pertaruhkan selama berminggu-minggu akhirnya tidak sia-sia. Air mata mengalir perlahan di pipinya saat ia melihat gedung kantornya yang dulu begitu megah kini dipenuhi garis polisi. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena beban yang akhirnya terangkat. Andi menelepon Fajar malam itu. Untuk beberapa saat, tidak ada yang bicara. Hanya suara napas di kedua ujung telepon. Lalu Andi berkata dengan suara yang bergetar bahwa ia sekarang mengerti mengapa Fajar harus pergi, dan bahwa ia menyesal tidak pernah cukup berani untuk melakukan hal yang sama. Fajar hanya menjawab bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, keberanian adalah melakukan hal yang benar meskipun seluruh tubuhmu gemetar ketakutan. Persidangan dimulai 3 bulan kemudian. Ruang sidang dipenuhi wartawan, pengacara, dan masyarakat yang ingin menyaksikan jalannya keadilan. Pak Hartono dan Bu Ratna duduk di kursi terdakwa, didampingi pengacara-pengacara mahal yang mereka sewa dengan uang yang mungkin juga berasal dari hasil korupsi. Bukti-bukti dipaparkan satu persatu di persidangan. Faktur palsu, rekening perusahaan cangkang, catatan transfer ke luar negeri, semuanya menjadi senjata yang tidak bisa ditangkis oleh pengacara sehebat apapun. Jaksa penuntut umum membacakan total kerugian dengan suara yang menggelegar di seluruh ruang sidang, 350 miliar rupiah. Angka yang membuat seluruh ruangan terdiam. Sidang berlangsung selama beberapa bulan. Saksi demi saksi dipanggil, dokumen demi dokumen diperiksa. Pak Hartono yang dulunya berbicara dengan penuh wibawa, kini hanya bisa menunduk di kursi terdakwa. Bu Ratna yang dulu menatap semua orang dengan dingin, kini matanya kosong seperti orang yang sudah kehilangan segalanya. Hari vonis tiba. Hakim membacakan keputusan dengan suara yang tegas dan jelas. Pak Hartono dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Hukumannya, 12 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Bu Ratna menerima hukuman 8 tahun. Suara palu hakim yang mengetuk 3 kali menandai berakhirnya sebuah era kebohongan. Media memuji langkah berani dari seorang pelapor yang identitasnya tidak pernah diungkap ke publik. Mereka menyebutnya sebagai pahlawan tanpa wajah.
Kolom-kolom opini menulis tentang pentingnya keberanian individu dalam melawan korupsi yang sudah mengakar. Tidak ada yang tahu bahwa pahlawan itu adalah seorang staf keuangan biasa yang gajinya bahkan tidak cukup untuk menyewa apartemen di Jakarta. Fajar tidak pernah mencari pengakuan. Ia tidak memberikan wawancara, tidak menulis buku, tidak memposting apapun di media sosial. Ia hanya melanjutkan hidupnya dengan tenang. Ia mendapatkan pekerjaan baru di sebuah perusahaan kecil yang menjual alat-alat pertanian. Gajinya lebih kecil dari sebelumnya, tapi setiap rupiah yang ia terima terasa bersih dan jujur. Suatu sore, Fajar menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Isinya singkat, terima kasih dari seorang mantan karyawan PT Merona untuk sukses yang mengatakan bahwa setelah korupsi terbongkar, hak-hak karyawan yang selama ini dipotong secara diam-diam akhirnya dikembalikan. Fajar tersenyum membaca pesan itu. Kadang kebenaran tidak memberikan penghargaan langsung, tapi dampaknya mengalir ke tempat-tempat yang tidak pernah kita sangka. Andi datang mengunjungi Fajar di akhir pekan. Mereka duduk berdua di warung pinggir jalan, makan bakso dan minum es teh seperti masa-masa sebelum semuanya terjadi. Andi bercerita bahwa ia juga sudah pindah kerja. Mereka tidak banyak membahas tentang apa yang sudah lewat. Cukup bagi mereka untuk duduk berdampingan dan tahu bahwa persahabatan mereka selamat melewati badai itu. Malam itu, Fajar menelepon ibunya lagi. Kali ini ia menceritakan semuanya, tentang korupsi yang ia temukan, tentang keputusan yang hampir menghancurkannya, dan tentang keadilan yang akhirnya datang meskipun tidak sempurna. Ibunya terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara yang bergetar bahwa ia sudah selalu tahu bahwa anaknya akan selalu memilih jalan yang benar, meskipun jalan itu penuh batu dan tanjakan. Pagi itu, Fajar berjalan menyusuri trotoar kota kecil tempat ia tinggal sekarang. Udara terasa segar, matahari baru saja terbit, dan langit diwarnai semburat jingga dan emas. Ia berhenti di sebuah jembatan kecil, menatap air sungai yang mengalir tenang di bawahnya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada penghargaan, tidak ada yang mengenali wajahnya. Tapi Fajar tersenyum. Karena harga sebuah kebenaran bukan diukur dari apa yang kamu dapatkan, tapi dari apa yang kamu pertahankan saat dunia memintamu untuk diam.